Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablihil matin. Nusalli wa nusallimu ala hadzal nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'buduna wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka bermuzakarah, saling bermuhasabah, mengkaji ilmu-ilmu ajaran Islam yang tentunya penting bagi kita agar kita tidak sesat, tidak bimbang, tidak bingung saat kita mengamalkan suatu perbuatan, apakah perbuatan ini bertentangan dengan ajaran Islam ataupun tidak. Baik, sebenarnya tema ini sudah seringkali disampaikan oleh para mubalik, para mubalighah terkait hukum masturbasi atau onani dalam ajaran Islam, tapi tidak ada salahnya bagi saya, bagi kita semua untuk tetap menyampaikan ini. Barangkali ada saudara-saudara kita sama muslim yang belum mengetahuinya, sehingga menjadi manfaat bagi mereka yang belum mengetahuinya. Oke. Pada hakikatnya, pada dasarnya mayoritas ulama atau jumhur ulama, 4 imam mazhab mengharamkan masturbasi atau onani berdasarkan firman Allah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiadalah tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Surat Al-Mu'minun ayat 5-7. Ya, karena perbuatan ini disinyalir berkemungkinan menarik pelaku untuk tidak menikah dan memutus benih untuk tidak beranak pinak, maka kemudian jumhur ulama menyatakan bahwa perbuatan ini masuk kategori haram. Walaupun ada sebagian ulama yang tetap menganggap hukum itu boleh dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya. Mayoritas ulama menisbahkan pelaku onani itu sebagai orang yang telah melampaui batas sebagaimana disinggung dalam ayat tersebut. Jadi menganalogikannya seperti orang-orang yang melampaui batas itu termasuk di dalamnya adalah onani atau masturbasi dan masuk kategori dosa kecil. Nah, pendapat ulama lintas mazhab kita coba simak, yaitu tentang onani masturbasi. Malikiyah berpendapat bahwa mazhab ini menganggap hukum onani adalah haram, baik dilakukan karena khawatir melakukan zina ataupun tidak. Akan tetapi apabila perbuatan zina hanya bisa ditolak dengan cara onani, maka onanilah yang lebih didahulukan karena merupakan perbuatan dosa kecil yang paling ringan dibanding zina. Ya, ini pendapatnya Syekh Muhammad bin Yusuf Al-Mawaq juga mengutip pendapat dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa perbuatan onani masturbasi itu masih lebih baik daripada zina. Dan demikian juga menurut Abi Asya, Tus Mujahid dan Al-Hasan. Nah, pendapat mazhab Hanafiyah pada dasarnya mazhab ini juga mengharamkan masturbasi yang dilakukan atas dasar untuk membangkitkan syahwat. Artinya onani yang dilakukan karena memang ingin bersenang-senangan cara beronani, maka hukumnya haram.
Namun apabila onani itu dilakukan semata-mata untuk meredam syahwat yang sedang bergejolak, sedangkan pelaku onani masturbasi tidak mempunyai seorang istri ataupun budak perempuan, maka harapan dalam mazhab ini semoga tidak ada bencana yang melanda seperti zina, maka diberikan kelonggaran dalam mazhab ini. Dan bahkan apabila beronani merupakan satu-satunya jalan atau solusi baginya agar selamat dari perbuatan zina, maka beronani masturbasi menjadi wajib baginya. Nah, menurut Syafi'iyah, mazhab ini mengharamkan secara mutlak melakukan onani atau masturbasi meskipun dengan alasan karena khawatir berbuat zina. Mazhab Malikiyah hanya saja sebagaimana keterangan dari mazhab Malikiyah. Juga mazhab kami tidak memberikan opsi apapun, sehingga mayoritas ulama imam mazhab menyatakan bahwa hukum onani adalah haram. Nah, solusinya bagaimana caranya untuk menghindari onani? Tentunya kita perlu pandai menyiasatinya dengan cara meninggalkan segala objek-objek yang bisa membangkitkan gairah seksual kita. Ya jangan kurangin, udah tinggalin dah nonton video porno, nonton kuda telanjang, kuda nil telanjang, ngeliatin foto-foto cewek seksi, cantik, bohai, ya itu udah. Jangan sampai dipelototin dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang bukan betisnya lagi, dengkulnya kelihatan pakai rok, di atas lutut, pahanya mulus, nggak ada gocapan, wah mulus full 100% tanpa dempul. Waduh, bahaya, si otong bisa nunjuk-nunjuk itu kalau terus-terusan kita lihat. Makanya supaya kita terhindar dari perbuatan onani, hindari dan jangan lagi melihat objek-objek seksual, objek-objek yang dapat membangkitkan gairah seksual kita. Ya mungkin itu aja kesimpulannya. Jumhur ulama mayoritas menyatakan bahwa hukum onani itu adalah haram kecuali dalam kondisi-kondisi di mana tidak ada lagi kemampuan untuk menolak mengeluarkan sperma karena gejolak seksual yang sangat tinggi. Ya di zaman sekarang apalagi perempuan pada pakaiannya kayak tahu sendiri kan, laki-laki ngelihat perempuan yang demplon semok, siapa yang kagak ngiler, ngeces sampai kering lagi tuh iler. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Jadi akhir kata, yuk kita tinggalkan, walaupun dalam kondisi, kalau bisa jangan sampai pada kondisi-kondisi di mana kita melakukan onani. Sekuat mungkin untuk menghindari onani, walaupun dibolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.